Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek UAS mata kuliah Teknopreneur. Baik, bisnis yang saya ambil itu adalah bisnis clothing line plus AR. Bisnis ini adalah bisnis yang memadukan antara teknologi dan fashion. Jadi clothing line plus augmented reality atau AR itu adalah konsep inovatif dalam dunia fashion yang menggabungkan desain pakaian dengan teknologi digital interaktif. Nah, dalam model ini setiap produk pakaian seperti kaos, jaket atau hoodie itu dirancang dengan elemen khusus seperti QR code tersembunyi, pola desainnya unik atau logo yang berfungsi sebagai AR marker. Sehingga pada saat pemakai atau pelanggan memindai bagian pakaian tersebut menggunakan kamera smartphone atau melalui aplikasi ataupun web AR, maka akan muncul efek visual digital berupa animasi 3D, cerita desain, audio hingga tautan ke media sosial atau bahkan konten eksklusif lainnya. Nah, clothing line berbasis AR ini diharapkan mampu menggabungkan gaya modern dengan sentuhan teknologi yang futuristik, sekaligus membuka peluang kolaborasi antara fashion, seni digital, dan storytelling visual. Di sini saya menampilkan model desain dari produk kami. Di sini juga saya melampirkan logo dari brand kami. Nah, nama brand yang saya pilih atau saya ambil adalah Indriglow. Kenapa saya memilih nama brand Indriglow? Yang pertama, kata Indri ini merujuk pada nama pemilik dari brand ini, sehingga kata Indri ini itu bisa menjadi simbol keunikan atau bahkan keaslian dari pemilik brand itu sendiri. Kemudian kata yang kedua itu glow. Nah, glow di sini secara harfiah itu berarti bersinar, bercahaya atau memancarkan sesuatu. Sehingga kata ini bisa mempresentasikan dua hal penting dalam konsep brand. Yang pertama, fashion yang bercahaya secara visual dan simbolik, di mana desain yang menonjol, kreatif, dan penuh energi. Yang kedua, teknologi augmented reality atau AR, sehingga saat kaos atau hoodie itu di-scan, maka akan muncul efek digital yang glow atau menyala, sehingga bisa memperkuat unsur inovatif dan futuristik dari brand itu sendiri. Sehingga ketika kata Indri dan glow ini digabungkan menjadi satu bagian, maka akan berarti gaya yang memancarkan identitas, teknologi, dan kreativitas. Sehingga brand ini mencerminkan semangat anak muda yang ingin tampil beda, ekspresif, dan melek teknologi. Sebuah fashion yang bukan hanya dilihat, tetapi dialami dan dirasakan melalui sentuhan digitalnya. Nah, di sini saya mengambil lokasi di Kota Palopo, tepatnya di Jalan Andi Kambo, Surutanga, Kecamatan Muara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kenapa saya mengambil lokasi ini? Karena selain tempatnya yang strategis, lokasi ini juga dekat dengan kampus, sehingga dekat dengan pusat aktivitas anak muda dan mahasiswa. Yang berikutnya, ramai dan aktif secara sosial dan ekonomi. Terus potensi kolaborasi dan titik titip jual itu ada. Jadi kami bisa berkolaborasi dengan penjual distro lainnya
agar brand kami itu bisa berkembang atau bisa maju. Kemudian infrastruktur mendukung bisnis online, sehingga kami bisa mengembangkan bisnis ini itu secara offline maupun online. Di sini saya sudah melampirkan foto lokasinya dan juga ada foto dari Maps. Nah, untuk memulai bisnis ini itu dibutuhkan modal awal dalam kategori sedang. Kira-kira berkisar antara 12 hingga 25 juta. Modal ini itu mencakup biaya produksi kaos. Kaosnya itu bukan kaos yang tipis dan kasar, tapi kaos yang memang berkualitas. Sekitar 50 sampai 100 pieces. Kemudian untuk pengembangan desain grafis serta AR markernya, untuk pembuatan efek AR berbasis web AR atau tanpa aplikasi. Kemudian untuk branding dan kemasan, pembuatan website katalog, serta alokasi dana promosi awal melalui media sosial dan influencer lokal. Sehingga penggunaan AR akan menjadi nilai jual utama yang membedakan produk Inriglow dari clothing line biasa. Karena setiap desain akan hidup saat dipindai dengan kamera smartphone. Nah, bentuk pemasaran di sini ada 3. Ada pemasaran online, ada offline, dan program loyalty dan interaksi digital. Untuk pemasaran online, Inriglow akan aktif di platform seperti Instagram, TikTok, dan Shopee dengan strategi konten visual dan video yang memperlihatkan cara kerja desain AR pada pakaian. Sehingga konten yang dibuat akan bersifat edukatif sehingga bisa viral. Mungkin seperti lihat kaos ini bisa hidup, untuk bisa menarik rasa penasaran dari para pelanggan. Untuk pemasaran offline, Inriglow akan hadir dalam bentuk pop-up booth di event kampus, pameran kreatif, bazar lokal, atau konser musik yang banyak dihadiri oleh target pasar, yaitu anak muda ataupun mahasiswa. Sehingga brand ini juga akan menjalin kolaborasi dengan distro lokal atau kedai kopi untuk membuka titik-titik jual produk. Bentuk pemasaran yang ketiga itu adalah program loyalty dan interaksi digital. Melalui kombinasi pemasaran digital yang kuat dan keterlibatan komunikasi secara langsung, Inriglow diharapkan menjadi brand fashion tech lokal yang tumbuh organik, dekat dengan generasi muda, dan memiliki posisi unik di pasar. Nah, untuk rencana jangka panjangnya, pada tahun pertama itu kami akan melakukan validasi pasar dan brand awareness, di mana fokus utama pada tahap awal ini adalah untuk memperkenalkan konsep Inriglow ke pasar, untuk membangun identitas brand dan mendapatkan feedback langsung dari konsumen atau pelanggan, dengan tujuan menjual 500 sampai 1000 pieces produk dan menciptakan bisnis pelanggan awal. Untuk tahun kedua, kami akan melakukan diversifikasi produk dan kolaborasi, di mana setelah validasi awal, maka tahun kedua itu difokuskan untuk memperluas koleksi produk dan menciptakan brand excitement melalui kolaborasi tematik, dengan tujuan meningkatkan penjualan 2 kali lipat dan memperluas pangsa pasar keluar kampus. Untuk tahun ketiga, kami akan melakukan ekspansi nasional dan sistem reseller, di mana tahun ketiga adalah fase untuk memperluas jangkauan bisnis secara nasional dan memperkuat jaringan distribusi. Dengan tujuan kami hadir di seluruh kota-kota besar Indonesia
dan menjual kurang lebih 5.000 unit produk. Untuk tahun keempat sampai kelima, kami akan melakukan global branding dan teknologi lanjutan, di mana setelah brand kami ini dikenal secara nasional, maka InriGlow akan mulai memposisikan diri sebagai brand global berbasis teknologi dengan tujuan menjadi brand fashion tech asal Indonesia yang dikenal di pasar global. Nah, rencana jangka panjang yang saya ambil ini hanya sampai 5 tahun ke depan. Sehingga dengan arah yang strategis yang terencana seperti ini, maka InriGlow tidak hanya menjadi clothing line biasa, tetapi bisa berkembang menjadi ekosistem fashion interaktif yang memadukan gaya, pengalaman digital, dan identitas lokal yang dibanggakan. Baik, demikian penjelasan saya mengenai bisnis yang coba saya ambil untuk memenuhi tugas project UAS di mata kuliah Teknopreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.